Halo, Halo Mas, ya Pak, ya Pak. aduh, seru. Iku bojoku seneng banget karo cerita Nawang Wulan lho. Lah ya loh, aku langsung gerakot sampai Nawang Wulan. Nah, mitosnya itu kan semua raja Jawa itu keturunan dari Joko Tarub dan Nawang Wulan. Ya, dan Nawang Wulan itu anake wong kayangan kono Hmm. ya itu. Karena dia tidak lagi diterima di kayangan, terus mudun gitu ya. Terus kemudian pada saat dia sudah nemu bajunya naik ke atas pun masih tidak diterima gitu. Terus kemudian dia itu cari tempat baru di Segoro Kidul. Oh, bayang no sampean. Oh, malah nyambung itu kan Ratu Kidul ini. Duh. Sebentar, dokdesnya kok hilang. Iya, ini Pak Dok diculik. Nah, itu. Tadi aku pindah universe Mas ke multiverse. Jarine Rizal itu sampai diculik 100 Kidul. Ayo itu bayangin aja itu ya tapi yang namanya apa namanya raja itu ya gitu penguasa itu perlu yang namanya apa itu justifikasi bagaimana dia itu bisa berkuasa gitu Iya, ya. iya. Oh, makanya itu raja-raja Jawa itu semua raja Jawa lah itu raja Jawa mulai itu kan sejak Sultan Agung gitu ya. Sultan Agung bahwa raja-raja Jawa itu keturunannya Dewi Nawang Wulan sekaligus jadi suaminya Dewi Nawang Wulan. Oh, bayangin aja. Loh, Memang iya, manusia bayangin aja. manusia diciptakan untuk ngarang sih. Hilang meneh iki. Nah, kita udah cukup, suaranya nggak ada Pak Dok. Pak Dok, suaranya nggak ada. Belum ada. Nah, udah. Wes, sana. Loh, hilang Oh, lagi. Nah, udah. no, pisan. Udah. Oh, Udah. iya. Itu kata Nah, Rizal itu. itu. Jangan nyinggung Ratu Kidul, Itu nanti tadi itu. diculik lagi. Tuh, enggak, aku ini lompat ke multiverse, ketemu Liani. Dokter aneh, Dokter Strange. Lah iya itu. Jadi ya, tapi itu kan semua raja-raja Jawa, semua raja Jawa, Hmm. semua raja Jawa. Jadi sejak itu apa namanya Ki Gede Pemanahan, Ki Ageng Jaga Pemanahan kemanahan itu. sih. Ya, dan itu kenapa dia itu karena bayangin aja, itu ceritanya kalau dipikir-pikir ceritanya ya unik gitu ya. Pokoknya nanti kamu ini sekali minum ini banyu air kelapa Iya, ini harus sampai tegal itu. habis gitu ya. Hmm. Lah didekek kok diombe mbek koncone. Lah wis ya gitu. Ya tapi itu kan justifikasi bahwa oh ini yang lebih berhak gitu ya. Tapi Iya, ya nah, emang ya butuh itu ya itu legitimasi. lebih berhak gitu. Legitimasi gitu. Ya Hmm. itu melegitimasi kekuasaan itu penting gitu. Dan itu udah Iya. terlanjur takut sama Ratu Kidul itu ya. Ratu Kidul.
Kalau Nyi Roro Kidul itu adalah anaknya Ratu Kidul gitu. Nyi Roro Kidul itu punya nama lain, namanya Nyi Blorong gitu. Nyi Blorong Susana. punya adik. Oh ya, Nyi Blorong punya adik lagi namanya Endang Cuwiri. Lah Endang Cuwiri itu yang jaga, Malah yang jadi silsilah lo iya itu Endang silsilah Cuwiri itu. lelembut. Lo iya silsilah lembut itu. Endang Cuwiri itu menjaga Gunung Merapi. Jadi kalau yang namanya Nyi Blorong itu Menjaga berkuasa, selatan. dikasih tempat itu selatan lah, sepanjang pantai selatan. Nah, Endang Cuwiri itu ada di itu apa Di namanya? tengah-tengah berarti. Gitu ya Hmm. di gunung apa namanya? Gunung Merapi itu Endang Cuwiri Berarti itu sepanjang Pantura aman berarti ya. loh, ada Loh, lagi itu, ada lagi. beda lagi gitu, beda lagi. Jadi yang namanya Jawa itu dikuasai oleh banyak lelembut lah gitu. Lelembut itu ya ujung-ujungnya apa namanya, ujung-ujungnya ya itu apa namanya pada ya pusat kekuasaan itu, pusat Nah, itu kekuasaan itu. kapan-kapan kita bikin ngobrol ensiklopedia lelembut itu. Nah, Loh iya loh, tapi ya memang unik gitu. Itu memang unik. Jadi ya sebetulnya segala sesuatu sama dengan sakit itu ya. Sakit orang dulu penyakit itu ya tidak terlepas dari yang namanya diabetes itu. Orang sakit hmm. gula, orang sakit diabetes, orang lemes-lemes itu hubungannya ya dengan hal-hal yang halo, eh Nenggonku sampean yang akhirnya muter-muter Pak Dok. dua nanggonku Iya. sama sing muter-muter mungkin kita itu sedang ketemu Dokter Strange. Iya. Ini gara-gara ensiklopedia lelembut ini Ya wis itu sampean makane ojo dimensi ojo apa dimensi. ojo ngerasani anu apa daerah lembut itu. Ya udah kita ngerasa nih diabetes lagi. Oke, kita Lanjutin. akan mau ngomong apa? Kemarin itu kita rencananya mau ngomong apa, Mas? Eh, Mau ngomong organ yang soal berperan paling besar dalam masalah diabetes kan oh pankreas kan oh gitu. oh iya gini, pankreas sih kalau eh sejarah oh ya kita tadi sejarah lembut kita ngomong sejarah pankreas itu ya. Hmm. Maksudnya sejarah pankreas itu yang namanya sejarah pankreas itu kita berbicara tentang embriologi pankreas itu. Kan kalau kita ngomong itu pankreas itu ada kepala Hmm. pankreas namanya Hmm. kaput pankreas kepalanya, terus ada kauda pankreas ada ekornya gitu. Hmm. Tapi pada dasarnya pankreas itu adalah bagian dari duodenum gitu ya. Usus 12 jari Oh, kalau bahasa Indonesianya gitu ya. oke. Usus 12 jari. Jadi kalau ini ngomong embriologi sedikit ya, sedikit ngomong embriologi ini. Embriologi itu usus itu awalnya itu kayak tabung gitu lurus gitu ya. Kalau di apa pada awal mulanya itu ya seperti tabung ya kayak tabung reaksi gitu ya. Ini sejarah pankreas itu ya, sejarah Hmm. pankreas. Nah, terus kemudian usus ini dalam sejarahnya itu dipisahkan tiga regio atau tiga tiga bagian. Yang pertama itu adalah foregut itu adalah usus depan gitu ya, usus depan, usus embrional depan. Terus ada yang midgut itu, usus tengah itu, sama usus belakang. Loh, kok depan tengah belakang, bukan atas tengah bawah? Loh iya, nenek moyang kita ini berangkang kabeh, dulu merangkak gitu ya. Iya. Jadi yang sekarang jadi bagian atas kita itu bagi nenek moyang kita dulu itu depan karena kita Depan. tuh merangkak gitu ya. Jadi ya ada yang namanya foregut itu usus bagian depan, ada yang namanya midgut usus bagian tengah, Hmm. ada yang namanya hindgut usus bagian belakang. Nah, kalau kita berbicara mengenai
pankreas ini secara sejarah embriologinya dia adalah bagian dari usus depan. Oke. Depan itu. Jadi usus depan itu mulai apa? Dari mulai esofagus gitu ya, kerongkongan, lambung, dan duodenum. Usus 12 jari kalau bahasa Indonesianya gitu. Lah, yang namanya pankreas itu sebetulnya kelenjar gitu. Kelenjar gitu. Kelenjar yang tadinya itu tunasnya itu atau apa? Cikal bakalnya itu ada 2 gitu ya. Cikal bakal pankreas itu ada 2 itu. Yang pertama itu, jadi kalau kita berbicara itu kan orangnya dulu nenek moyang kita itu kan merangkak ya, merangkak. Jadi ada bukan bagian depan atau bagian belakang, tapi bagian bawah dan bagian atas, atau lebih tepatnya disebut ventral. Ventral itu perut, kalau dorsal itu punggung. Jadi yang namanya pada sejarahnya dulu, tunasnya pankreas atau ya tunas ya, atau cikal bakal pankreas itu ada di 2 tempat itu. Yang pertama itu adalah yang disebut calon pankreas ventral, perut itu. Ada nanti kalau lihat gambarnya googling lah banyak itu ya. Itu apa namanya? Ada tunas pankreas belakang gitu. Nah, pada perkembangannya usus itu mengalami rotasi. Pertama rotasi 90 derajat ya, muter gini. Jadi akhirnya memutar ke arah kiri gitu ya, dari belakang ke arah kiri. Makanya yang namanya lambung itu melengkungnya itu, punggungnya itu, padahal itu dulunya itu apa, punggung lambung yang melentung itu adalah bagian dorsal ya, terus kemudian dia belok gini jadi bagian kiri. Ya, nah, pada saat itu terus kemudian yang namanya cikal bakal pankreas yang ventral itu ikut muter ke belakang gitu ya. Ikut muter ke belakang, ketemulah sama yang cikal bakal pankreas yang belakang gitu ya. Itu jadi pankreas, makanya yang tunas pankreas yang depan itu akhirnya jadi kepala pankreas, gitu. Kaput pankreas gitu. Nah, pankreas yang depan tadi itu cikal bakalnya itu bareng sama yang namanya cikal bakalnya liver ya, tunas hati itu ya, cikal bakalnya liver sama cikal bakalnya kandung empedu. Jadi ini bagian satu, makanya makanya yang namanya ductus cysticus atau apa namanya apa ductus itu saluran apa namanya saluran yang dari apa namanya dari empedu itu ya, dari empedu itu bareng akhirnya nanti bareng sama yang namanya sama ductus pankreatikus membuat yang namanya ductus choledochus itu ya, ketemu itu ya, ductus hepaticus, ductus cysticus sama bareng sama ductus choledochus itu ketemu saluran yang datang dari apa namanya, dari liver, dari kandung empedu dan dari apa namanya dari pankreas itu ketemu di satu muara gitu ya, satu muara muaranya di apa di apa namanya awal usus besar itu awal usus 12 jari di usus 12 jari gitu ya, di yang namanya di duodenum itu. Nah, yang tadinya itu muaranya, jadi muaranya yang cikal bakal ya, cikal bakal yang berasal dari depan tadi itu tetap ada bermuara di usus 12 jarinya. Yang dari bagian yang belakang tadi itu salurannya akhirnya buntu gitu ya. Itu akhirnya membuntu, itu namanya kalau yang apa yang namanya yang di depan itu apa namanya jadi papila yang mayor, yang dari belakang itu papila minor, tapi salurannya itu akhirnya bersatu yang dari depan dari belakang itu. Tapi dari 10% orang itu tidak. Jadi tetap ada gitu ya. Ductus Santorini-nya itu masih ada. Loh, namanya Santorini memang gitu ya. Namanya Santorini kayak ya, karena yang menemukan itu ya namanya dokternya Dr. Santorini. Nah, itu yang namanya ini apa
namanya sejarah dari pankreas itu ya, sejarah dari pankreas. Nah, itu yang menyebabkan pankreas itu dipisahkan atas yang namanya kaput pankreas atau kepala pankreas, yang dia itu ada di lengkungan, persis itu di lengkungan usus 12 jari itu dia ketemu gini. Nah, yang satunya itu yang namanya ekornya pankreas itu ya, badan pankreas ekor itu yang berasal dari cikal bakal pankreas yang dorsal gitu. Itu ya, itu sejarahnya pankreas itu, sejarahnya pankreas. Nah, jadi pankreas itu kelenjar gitu. Ya, pankreas itu kelenjar gitu. Kelenjar apa? Nah, dia itu kelenjar hormon sekaligus kelenjar enzim gitu. Dia menghasilkan, dia bisa sebagai endokrin menghasilkan hormon, dia juga eksokrin menghasilkan enzim. Untuk apa? Loh, untuk pencernaan. Apa enzim yang dihasilkan pankreas itu ada 3, tripsin, lipase, amilase. Ini pelajaran SMA loh saja nih. Kalau sampean ingat, tapi ya gak penting juga sih ya itu. Gak penting lah. Yang penting itu adalah milih sopo, milih Ganjar apa milih sopo gitu. Ya milih Prabowo. Atau ya gurung gitu. Itu lebih penting daripada ngapalin apa iku mau? Apa jenenge? Tripsin, lipase, amilase gitu. Ya, tapi ini adalah apa namanya adalah enzim yang dihasilkan oleh pankreas itu oleh pankreas. Nah, itu adalah enzim pencernakan gitu ya. Tripsin, lipase, amilase itu. Kalau lipase itu untuk enzim yang mencerna lipid atau lemak. Kalau tripsin itu mencerna protein itu ya, tripsin. Tripsin. Nah, kalau amilase itu mencerna karbohidrat gitu ya. Nah, itu adalah tripsin, lipase, amilase. Nah, kalau sebagai endokrin yang namanya pankreas itu menghasilkan 2 hormon yang saling bertentangan kerjanya. Yang satu namanya insulin, yang satunya lagi namanya glukagon. Ini dua-duanya dihasilkan oleh pankreas. Lah, nyambung ya, yang dulu itu bahwa kerusakan pada pankreas itu menghasilkan gangguan pada diabetes mellitus itu. Karena 2 hormon yang meregulasi kadar gula darah gitu ya. Kadar gula darah di tubuh kita itu, di dalam serum kita, di dalam darah kita, di dalam jaringan kita, di dalam cairan otak kita. Cairan otak kita itu mengandung glukosa juga, tapi kandungannya adalah 1/3 dari kadar gula darah. Jadi kalau kadar gula darahnya itu misalkan di serum atau di darah itu 100 gitu ya, atau 150 katakan, berarti yang ada di cairan otak itu 1/3-nya 50 gitu. Jadi kalau ditemukan kadar glukosa itu lebih tinggi, misalnya kadar glukosanya di darah 100 gitu ya, atau 150. Loh, kok di mana di sawar darah di cairan otaknya itu 100 itu. Loh, berarti ada gangguan di blood brain barrier-nya gitu ya. Jadi di otak itu ada yang namanya blood brain barrier atau sawar darah otak itu ya. Jadi tidak semua yang di bawah darah, ada di dalam darah itu bisa melewati itu ya, namanya itu blood brain barrier, ditahan itu. Termasuk antibiotik gitu. Antibiotik itu tidak seenak-enaknya bisa masuk jaringan otak, dia harus bisa melewati blood brain barrier. Jadi kalau ada antibiotik yang tidak bisa melewati itu, ya nggak usah dipakai untuk ngobatin infeksi di otak itu. Nah, ya itu. Nah, yang namanya glukagon dan glukosa tadi itu bisa mempunyai potensi merawat atau memaintain blood brain barrier tadi itu, sekaligus mempunyai potensi merusak blood brain barrier gitu ya. Makanya itu yang kemarin hubungannya yang namanya kenapa orang yang diabetes itu bisa mengganggu cara kerja otaknya. Salah satunya merusak
merusak cara kerja dari blood-brain barrier ini, gitu ya. B3, blood-brain barrier, sawar darah otak. Itu karena otak itu pembuluh darah di otak itu dia dijaga oleh yang namanya pinosit, gitu ya, sel di endotelnya itu ada pinositnya. Jadi tidak semua bahan-bahan yang ada di dalam pembuluh darah itu, serum itu bisa masuk ke jaringan otak karena kapiler darahnya, kapiler pembuluh darah di otak itu ada yang namanya blood-brain barrier itu. Jadi pengobatan itu juga harus mempertimbangkan berapa persen dari obat itu yang bisa menembus sawar darah otak, BBB itu. Jadi ngitung dosisnya itu. Makanya dosisnya itu 3 kali lipat ketimbang kalau digunakan pada jaringan-jaringan yang lain. Nah, ini kembali ke pankreas. Yang namanya insulin itu tujuannya itu meregulasi atau menurunkan kadar gula darah. glukosa darah. Kalau terlalu tinggi, gitu ya. Kalau terlalu tinggi glukosa di metabolisme atau disimpan dalam bentuk cadangan, gitu. Kalau glukagon itu meningkatkan glukosa. Kalau glukosanya rendah itu glukagonnya bekerja, gitu ya. Meningkatkan. Dari mana? Dia memobilisasi cadangan-cadangan glukosa yang ada di dalam tubuh, misalnya dengan lemak. Terus kemudian protein itu HMP shunt itu ya. HMP shunt itu protein menjadi glukosa. Itu melibatkan yang namanya glukagon ini, gitu ya. Nah, ini glukagon ini beredar di semua sel. Ya bisa di mana-mana, tapi diproduksi oleh pankreas. Dari mana? Nah, semua itu terus kemudian yang namanya pankreas dan itu dikendalikan oleh yang namanya master of gland. Nah, ya, hipotalamus yang ada di otak itu. Jadi semua itu mekanisme feedbacknya itu ada di master of gland yang ada di otak tadi itu, gitu. Nah, itu cara kerja bagaimana hormon itu di-maintain atau diregulasi, sehingga hormonnya tujuannya hormon itu meregulasi, tapi cara kerja hormon itu juga cara kerja kelenjar hormonal itu juga diregulasi oleh sistem saraf itu. Jadi memang saling berkaitan. Itu yang namanya pankreas. Jadi pankreas itu adalah pabriknya insulin, gitu ya, dan pabriknya glukagon. Itu dua hal. Glukagon. Iya, ya. Glukosanya gon. Oh, sampean iki senengane jenenge cocokologi sampean iki. Cocok dadi ustaz wis. Gitu ya, itu cerita tentang yang namanya pankreas, gitu. Nah, pankreas itu ya bisa mengalami gangguannya mulai mulai dari radang infeksi, gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya pankreatitis. Wah, itu bahaya itu ya. Itu pankreatitis itu kalau terus kemudian cairan pankreasnya itu bisa keluar, bocor itu ya. Bayangin aja, pankreas itu menghasilkan tripsin, lipase, amilase. Kalau kemudian yang namanya enzim ini beredar di luar lumen atau di luar dari usus, wah, dia itu akan mencerna semua protein yang di situ, yang di luar. Jadi ya, cairan pankreas yang keluar dari rongga usus itu akan merusak semua organ-organ perut itu. Bahaya, makanya kebocoran cairan pankreas yang keluar dari lubang usus itu, wah itu bahaya sekali, itu mematikan, itu sangat mematikan itu. Makanya orang pankreatitis itu wah mengerikan banget itu ya, mengerikan banget itu. Nah, itu adalah gangguan-gangguan yang bisa terjadi pada akibat pankreas. Tapi ya
pankreas itu ya bisa mengalami tumor juga ya, tumor kaput pankreas itu ya, atau kanker CA pankreas cancer gitu ya. Kalau kena CA kaput pankreas ya ya diobati gitu ya, diobati itu. Jangan dibawa ke dukun itu. Dukun nggak pernah belajar kok gitu ya itu. Itu ya kanker pankreas ya diobati. Kalau kena kanker pankreas ya diobati gitu ya, karena yang namanya CA kaput pankreas itu tadi itu bisa menunjukkan gejala-gejala banyak. Misalnya ya, nih kita tadi berbicara mengenai bahwa kabut pankreas atau kepala pankreas itu secara sejarah embriologis berasal dari cikal bakal yang bareng sama apa namanya? Cikal bakalnya liver sama cikal bakalnya empedu gitu ya. Nah, jadi kalau terjadi kanker di situ, maka salurannya itu akan tertutup gitu. Saluran tadi dulu ya, saluran ductus coledochus itu bertiga ya. bareng itu ya. Bertiga itu tertutup. Sehingga yang terjadi adalah seperti kalau gambarannya ada batu empedu gitu ya. Karena apa? Cairan dari empedu itu nggak bisa keluar gitu. Ya nggak bisa masuk ke dalam usus. Akhirnya masuk dalam pembuluh darah gitu ya. Akhirnya bilirubinya naik, matanya kuning gitu ya. Seperti orang yang liver gitu ya, kuning itu bilirubinya tinggi itu karena kabut pankreasnya CA kanker gitu ya. Jadi kanker pankreas itu bisa menunjukkan gejala-gejala seperti orang yang mengalami radang pada batu empedu atau itu ya, atau obstruksi atau penyumbatan di saluran empedunya itu. Nah, yang namanya icterus atau meningkatnya bilirubin ini itu juga bahaya itu. Bahaya juga itu. Itu kalau kemudian sangat tinggi masuk ke otak namanya kern ikterik gitu ya. Jadi otak itu terganggu karena bilirubin yang sangat tinggi gitu. Itu adalah bagian dari gangguan yang bisa ditimbulkan atau diakibatkan oleh kanker pankreas. Dan kanker pankreas itu juga bisa menyebabkan gejala-gejala seperti pankreatitis tadi itu. Mengerikan ya, itu. Sudah dia kankernya mematikan, terus gejala-gejala pankreatitisnya keluar, terus kemudian itu tripsin lipase amilasenya bocor masuk ke dalam rongga perut, bukan di dalam lumen usus, dia akan dia akan mencerna itu, makan semua dimakan, termasuk liver kita dimakan semua gitu. Jadi akhirnya ya itu adalah bagian terminal state kalau sudah gitu ya, bagian akhir. Di samping kankernya sendiri itu juga termasuk kanker yang keganasannya itu tinggi gitu ya, CA panggung. Nah, tapi ya kebanyakan orang dengan CA pankreas ini dia itu meninggal itu bukan karena metastasenya, tapi gangguan tadi, gangguan penyumbatan, gangguan kebocoran itu yang membuat dia meninggal. Itu yang namanya pankreas. Jadi kalau kita berbicara tentang pankreas ya sebetulnya bukan hanya berbicara mengenai insulin dan glukagon saja, bukan urusan diabetes mellitus saja gitu. Karena itu berurusan dengan enzim yang mencerna makanan kita gitu. Dan kalau itu bermasalah, tidak bermuara pada lumen usus itu, wah itu akan menimbulkan malapetaka gitu. Nah, balik ke insulin. Kan insulin tugasnya salah satunya adalah mempersilahkan glukosa supaya bisa masuk sel. Ya, betul. Ya. Nah, ya memang iya. Nanti kan ada glukosa yang nyisa. Kan nggak semua glukosa langsung bisa pada saat ini. Nah, tidak semua. Ya. Glukosa yang nyisa disimpan. Disimpannya bisa dalam bentuk pertama gliserol sebagai cadangan ya. Bisa
Iya, gliserol sebagai cadangan. Gliserol Sampai, itu lebih mudah dimobilisasi. Gliserol itu lebih mudah dimobilisasi ketimbang jadi lipid gitu. Ya gitu. Jadi kalau gliserolnya bertambah makanya akan dirubah menjadi lipid gitu. Nah, jadi keseimbangan antara gliserol ya itu. Karena gliserol sendiri itu juga nanti bisa berubah-ubah sewaktu-waktu menjadi protein atau bahkan polipeptida itu. Polipeptida itu juga mengandung gliserol. Nah, ya polipeptida gitu. Polipeptida itu termasuk dengan lipoprotein ya. Lipid dan protein itu juga berhubungan dengan yang namanya gliserol tadi. Memang tapi sebetulnya kalau kita melihat melihat yang namanya struktur kimia dari gliserol itu sederhana gitu kan. Sederhana gitu ya. Gliserol itu kan sederhana gitu ya. Itu sederhana. Tanpa kalau kalau kita membuat dinamit itu bahan meledak ya pakai trigliserin itu ya. Iya kan? Trinitrogliserin gitu ya. Trinitrogliserin. Jadi nitro yang OH-nya itu diganti dengan gliserolnya, OH-nya diganti dengan gliserin. Trinitrogliserin gitu. Itu adalah bisa dipakai bahan peledak, tapi itu juga bahan yang efektif untuk membuka dinding pembuluh darah koroner itu. Sangat efektif itu. Trigliserid itu bisa dipakai membuka misalnya ada gangguan sumbatan pada pembuluh koroner itu sangat efektif gitu. Jadi ya orang menemukan trigliserid itu bisa dipakai jadi bahan peledak gitu. Bisa juga dipakai sebagai obat jantung gitu. Trinitrogliserin itu. Selama ini sebagai awam kan saya taunya trigliserid itu berbahaya itu, Dok. Bisa membuat sumbatan atau malah keliru ini? Trigliserin, Mas, bukan trigliserid. Beda bentuk ya. Trigliserin, kan kita tadi ngomongnya trinitrogliserin itu ya. Belum TNG itu ya. Kalau TNG itu trinitrogliserin, kalau TNT trinitrotoluen ya itu. Ya, nitrat itu dua-duanya bisa menjadi bahan peledak gitu ya. Bisa trinitrogliserin maupun trinitrotoluen itu TNT itu bisa dikajukan, tapi trinitrogliserin itu adalah bahan yang bahan kimia yang paling potensial atau efektif untuk membuka pembuluh darah koroner yang sedang konstriksi gitu ya. Konstriksi loh ya, bukan karena kalau di dalamnya ada gumpalannya ya nggak bisa gitu. Tapi dia bisa membuka yang namanya vasodilatasi gitu ya. Pembuluh darahnya membuka itu adalah trigliserin tadi itu. Jadi obat-obatan yang mengandung trigliserin itu bisa membuka pembuluh darahnya itu. Contohnya nifedipin segala macam itu ya, itu termasuk yang bisa membuka. Tapi kalau nifedipin itu isinya beda gitu. Ya, itu. Nah, tadi dari gliserol terus nanti kan ada yang perlu diubah menjadi lipid ya. Lipid lemak-lemak ini disimpannya di mana, Dok? Bagaimana? Lemak yang dari hasil sisa-sisa glukosa. Kenapa? Glukosa itu disimpannya di mana? Di mana-mana. Jadi ada yang tempat-tempat yang memang predisposisinya dibuat nyimpen lemak, misalkan di perut, itu kan ya, itu di perut gitu. Itu perut itu kalau di mana-mana meskipun orang sak kurus-kurusnya orang gitu, di perutnya mesti ada lemaknya gitu. Memang itu simpanan gitu. Dan kalau misalkan
ada mobilisasi lemak itu ya, mobilisasi lemak yang diubah menjadi glukosa itu menghasilkan keton salah satunya gitu ya. Menghasilkan keton salah satunya. Nah, keton itu masuk dalam serum, mengalir ke otak, menimbulkan rasa lapar gitu. Jadi pada dasarnya kalau kita kelaparan itu pada dasarnya sebetulnya itu adalah ada cadangan lemak yang sedang dimobilisasi gitu. Jadi lapar itu lapar bukan lambung kosong berarti ya? Rasa sensasi lapar itu karena ada cadangan lemak yang dibakar. Jadi kalau misalnya sebetulnya kalau misalkan mau mengaplikasikan ini ya berarti kalau pingin lemaknya dibakar ya tahan itu lapar gitu, ditahan karena pada orang gendut itu ya, orang yang kelebihan lemak, lapar tidak akan membunuhmu, itu tidak akan mati lah kamu gara-gara lapar gitu ya. Lapar 2 jam itu sudah cukup untuk memobilisasi lemak. Lapar 2 jam gitu ya. Tapi kalau baru lapar sedikit terus makannya lebih banyak daripada yang dibuang. Lah wes ya, gembrot tambahan gitu. Itu. Nah, predisposisi lemak itu memang ada. Misalkan pada anak-anak itu lemak bicat gitu ya. Di pipinya anak kecil-kecil itu kan menyempluk itu, lemak bicat gitu. Itu adalah predisposisi lemak yang memang tempat menyimpan pada anak-anak lemak bicat di pipi. Makanya anak kecil pipinya cabi-cabi gitu ya anak-anak. Tapi predisposisi lemak pada orang dewasa itu ya di perut gitu ya, di perut itu. Nah, tapi kalau sudah kelebihan di mana-mana itu ya. Wah, jadi di lengannya itu menggelambir gitu ya. Terus kemudian di punggungnya metu sayape gitu ya. Di belakang sampai akhirnya iki sakjane wong apa ono suwiwine gitu ya. Tapi itu sayapnya itu terbuat dari lemak. Jadi kalau diobah-obahno itu gelimbur-gelimbur gitu ya. Terus kemudian di perut, bahkan di belakang itu. Di leher. Nah, di leher. Nah, obat-obat tertentu seperti contohnya apa ya? Steroid lah ya, steroid. Steroid itu kan efektif untuk banyak hal. Bisa untuk antiinflamasi yang paling poten gitu ya, paling poten lah itu yang namanya steroid itu inflamasi yang poten. Nah, kalau penggunaan steroid jangka panjang itu juga bisa mengakibatkan predisposisi lemak di tempat-tempat yang tidak seharusnya gitu, tidak estetik gitu. Misalnya jadi bullneck gitu ya, jadi dia waduh lehernya itu kayak lehernya bison itu, bullneck itu. Terus ada punuknya. Iya, wong apa sapi kok ono punuke gitu. Itu adalah salah satu efek samping kalau seseorang itu mengkonsumsi steroid jangka panjang gitu ya. Terus kemudian bulet mukanya itu ya. Ya moon face namanya itu. Itu adalah salah satu bentuk dari efek samping yang ditimbulkan konsumsi steroid jangka panjang. Tapi ada kondisi-kondisi yang mengharuskan seseorang itu mengkonsumsi steroid dalam jangka panjang supaya nggak mati gitu ya. Jadi ya diterima aja itu ya, nggak apa-apa daripada mati gitu ya. Tapi ya makin lama sekarang kan pilihan obat itu makin banyak. Jadi ada alternatif lain. Orang itu menggantikan obat-obatan selain yang namanya steroid itu. Tapi kembali lagi, tadi steroid itu ini kan intinya adalah predisposisi lemak, salah satu contohnya itu gitu ya. Obat-obatan yang lain masih banyak yang membuat penyimpanan lemak itu pada tempat-tempat yang salah gitu ya. Yang salah itu dalam artian tidak estetis gitu ya. Tidak estetis. Kalau the wrong fat on the wrong right fat on the right place itu adalah jawabannya dari Marilyn Monroe. Marilyn Monroe ditanya Marilyn Monroe ditanya Pak wartawan, rahasia kecantikanmu itu apa sih? Itu jawabnya adalah right fat
on the right place. Marilyn Monroe. Tapi ojo dipercaya omongane Marilyn Monroe, orang depresi kok dipercaya gitu. Oh, Marilyn Monroe depresi itu. Itu omongannya Marilyn Monroe yang terkenal itu diwawancarai. Gitu ya, itu sekilas. Apalagi? Nah, kalau sampai terjadi insulin resistan, itu apakah insulin reseptornya ketutup lemak atau jumlahnya berkurang? Awalnya gini ya, kan kita bicara pada pertemuan pertama ya, pertemuan pertama itu lemak yang terlalu banyak itu dalam tubuh itu mengurangi jumlah reseptor insulin, gitu ya. Awalnya itu reseptor insulinnya turun itu gara-gara lemaknya itu nutupi reseptor insulin. Nah, karena reseptor insulinnya turun, nah sekali lagi tadi mekanisme feedback yang ada di otak tadi mengambil kesimpulan berarti kamu nggak perlu insulin, gitu. Akhirnya produksi insulin turun. Nah, itu awalnya. Jadi memicu. Jadi ya, apakah bisa yang namanya lemak itu mengakibatkan insulin turun itu sehingga menjadikan diabetes mellitus itu ekses gitu, yang tadinya itu cuma bakat dipicu oleh kegendutan itu dislipidemi atau istilahnya kadar lemaknya itu berlebihan. Iya gitu ya. Jadi setelah pokoknya yang namanya gendut itu tidak sehat gitu ya. Coba kamu just kan nggak usah ngomong lah yang namanya big is beautiful lah, gemuk itu cantik lah, kamu senengannya menipu diri itu tidak sehat lah pokoknya gitu itu. Ada dulu itu, saya kenal baik dengan salah seorang artis yang gendut gede gitu ya. Di awal-awal itu enggak mau, bahkan dia itu sempat sebagai ambasadornya orang-orang gede. Wah, sekarang langsing. Gitu. Oh iya. Yang dulu kepengaruh enggak tahu, enggak tahu. Tapi ya aku mengapresiasi orang ini. Bagus Mbak, sampean bagus, keren gitu ya. Wah, hebat itu dia langsing banget lah. Iya, hebat langsing. banget. Waktu itu dia jadi ambasadornya orang gemuk ya. Gendut is beautiful. Beautiful apa nih, penyakitan yo gitu ya itu. Jadi ya ini ya, yang kata-kata yang menghibur itu sebaiknya dikoreksi loh, direvisi karena itu tidak sehat gitu ya, tidak sehat. Gitu. Pemain sumo itu dia itu tidak sehat gitu. Pemain sumo itu tidak sehat, tetapi pemain sumo itu dapat privilege, dapat apa namanya? Dapat keistimewaan di Jepang itu. Jadi boleh itu. Dia dapat khusus. Pemain sumo itu tidak sehat. Tidak ada lah pemain sumo yang panjang umur sama dengan pelari cepat itu. Pelari cepat itu umurnya pendek-pendek. You name it lah. Sebutin lah, kita dulu punya trio pelari cepat yang hebat gitu ya. Alex Kapisa, Timo Kapisa, dan Leo Kapisa itu ya. Tiga Kapisa bersaudara yang dari Irian. Dulu namanya belum Papua, masih Irian itu ya. Itu Alex Kapisa, Leo Kapisa, Timo itu pelari cepat. Mati muda semua itu ya. Siapa lagi? Name it lah, siapa? Kamu sebut lah. Carl Lewis, Ben Johnson, mati muda semua itu ya. Mati muda semua. Itu tidak sehat itu. Jadi dibilang sumo itu, dia ada bagian dari pertunjukan, tapi pegulat sumo itu tidak sehat itu. Lemaknya banyak lah ya gitu. Itu kalau misalnya kenapa pelari cepat itu terus kemudian dia lebih gampang mati. Bayangin aja pelari cepat itu dalam waktu dia lari 100 meter, 200 meter, dia tidak ambil napas gitu. Karena begitu dia tarik nafas, mengurangi laju kecepatan larinya gitu. Jadi dia terbiasa dengan metabolisme anaerob itu, ya. Anaerob itu. Bayangin aja kalau anaerob yang terjadi adalah satu glukosa hanya menghasilkan 2 ATP. 2 ATP itu ya. Bayangin aja dan kan, dia memacu itu. Tidak sehat itu. Yang anaerob itu kan asam piruvatnya asam piruvat menjadi asam laktat, itu apakah asam laktat yang sama dengan
Kalau kita habis olahraga terus pegel-pegel itu kan katanya Nah asam iya, laktat. gitu. Itu sama Dan itu ya? asam laktat itu ya sama itu dan mengakibatkan asidosis. Terus pokoknya tidak sehat lah Hmm. gitu ya, tidak sehat itu. Yang namanya olahraga prestasi itu bukan olahraga yang sehat. Olahraga yang bagus itu olahraga rekreasi gitu. Ya bahwa olahraga prestasi itu bisa dipakai menghibur orang, iyalah ya gitu ya. Pemain bola itu kan nggak ada umurnya yang panjang pelatihnya tua-tua itu. Udah pemain bola gitu. Udahlah itu tidak sehat bagi individunya gitu ya. Bagi orang lain ya menghibur, nggak apa-apa kita nonton bola gitu. Nonton tinju itu kan tidak sehat. Tidak ada lah, siapa ngomong tinju saya ada tempilingi gitu. Yang namanya Muhammad Ali itu sampai umur 38 aja sudah Parkinson. Apanya yang sehat gitu ya. Apanya yang sehat? Itu menghibur ya. Orang yang terhibur itu bagian dari bisnis. Tapi sekali lagi yang namanya olahraga prestasi itu tidak sehat. Yang sehat adalah olahraga rekreasi gitu. Itu ya. Itu yang sehat. Jadi kalau sudah umur 40 35 ke atas lah ya, wes gak usah macem-macem, gak usah futsal, nanti mati kamu di lapangan futsal gitu. Jalan sehat aja, jalan sederhana, sepedaan, tapi nggak usah bergerombol gitu. Kalau bergerombol itu, sepeda bergerombol itu cenderung ikuti orang lain gitu. Nanti malu kalau dia dibilang nggak cepet gitu. Jadi memaksa dirinya itu. Jadi ya jangan kaget ada orang sepedaan terus duduk mati gitu ya gara-gara itu tadi. Itu biasanya pasti tanjakan itu. Ya bukan hanya itu, dia itu kan sama teman-temannya. Walah kamu gitu aja. Jadi dia memaksa dirinya. Sama dengan yang namanya tenis lah, badminton lah, futsal lah. Dia itu kepingin menang gitu. Jadi pada saat jantungnya itu sudah melalui batas kemampuan jantungnya, dia pompa, matilah dia gitu. Jadi kalau sudah umur 35 tahun ke atas, udahlah ya jalan sehat aja, lari pagi, naik sepeda santai, nggak usah bergerombol gitu. Pakai baju ketat, sepatu cetak-cetok buayamu itu ya itu. Kalau itu hari Minggu itu bapak-bapak pakai baju ketat, sepatu cetak-cetok, wetenge jendil koyo gareng dipamerno gitu ya. Itu biasa itu, tapi itu tidak sehat. Yang sehat adalah olahraga rekreasi. Ada orang yang olahraga itu untuk dipamerin, pamer berapa kilometer, pakai aplikasi gambar itu, gambarnya itu terus dipamerin di medsos itu, gaya itu adalah bagian dari olahraga yang tidak sehat gitu. Oke, Dok, ini ada pertanyaan dari Mas Rizal ini. Mas. Habis 2 ini. Iya. Nah, kelasnya 2 ya, Dok? Iya. Semalam 2 kelas. Ini 2, ini yang kedua. Mari kita mau mana, pesan mana? Oh, ini di Starbucks? Ya pesan Mas, Starbucks itu gede gitu. Oh, gitu. Tapi nggak ada GoFood itu ya? Kau no. GoFood melaku dewe iki mau tuku lho. GoFood itu benar-benar privilege di sini. Ini Mas Rizal ini apa menjaga pola makan bisa membuat kinerja pankreas tetap optimal. Iya. Jadi gini ya, yang namanya makan itu kurang itu ya nggak sehat. Tapi berlebihan juga nggak sehat gitu ya. Menjaga pola makan yang sehat itu ya akan mengoptimalkan kerja pankreas. Bukan hanya pankreas. Semua organ itu akan terbantu optimal kalau pola makan kita itu sehat. Artinya sehat itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Jangan ikut-ikutan aku lah. Wong aku tuh memang alergi banyak hal kok ya gitu. Ya jadi ya nggak makan nasi, ya memang makan nasi aku ini alergi, ya apa gitu. Jangan ditiru orang. Misalnya orang sehat, karena tidak bisa makan nasi, ya cari sumber yang lain gitu. Ya itu gitu. Nah, jadi kalau misalkan makan nasi
nasi apa diganti nasi merah. Ya padha ae gitu ya. Padha ae. Loh ini memang iya soalnya kan nasi merah itu nggak enak. Kamu makan dikit belenek. Kalau makan nasi putih itu biasanya orang nggak bisa berhenti karena enak. Nasi putih pakai Nggak bisa sambal, berhenti waduh karena enak. bahaya. Oh iya, dikai sambel ngono ayo gitu. Itu. Ya Cal ya, wis ya jawabannya Cal. Hmm. Ini ada lagi dari Ade Jumasih. Bentar. Apakah benar kalau sehabis makan makanan yang banyak protein, setelah itu nggak boleh minum teh? Iku sing ngomong pasti bukan dokter lah ya gitu. Ya nggak apa-apa minum teh gitu. Minum teh itu ya manfaatnya itu sudah jelas oh ya. Sudah jelas. Manfaat teh itu sudah jelas. Sudah terbukti bahwa minum teh itu bisa menghilangkan haus. Itu manfaatnya. Gitu. Sudah terbukti itu. Baru tahu tuh. Itu kabar gembira. Minum teh ada. Itu kabar gembira. Bahwa manfaat teh terbukti itu adalah bisa menghilangkan haus. Jadi kalau minum es teh terus kemudian menghilangkan haus itu adalah salah satu manfaat es teh gitu ya gitu. Tapi ya jangan percaya itu memperpanjang umur gitu lah gombal itu. Gombal lah itu. Teh manis itu tidak sehat ya. Teh manis itu tidak sehat. Teh itu bisa udah ya. Teh manis itu gulanya itu yang tidak sehat. Tidak sehat itu. Jadi ya teh manis kalau kamu minum teh manis itu pastilah itu melebihi batasan konsumsi teh yang gula yang yang direkomendasikan. Kecuali ya gulanya diganti pemanis buatan misalnya stevia gitu. Tapi katanya sih nggak enak itu katanya ya. Nah, kemarin WHO baru keluarin ini dok, yang pemanis buatan ternyata karsinogenik. Ya kalau karsinogenik itu semua karsinogenik gitu. Sekarang itu karsinogenik, jangan itu sate itu karsinogenik, semua karsinogenik gitu ya itu. Bahwa memberitahukan yang namanya gula itu bisa memicu kanker. Iya, itu. Berarti gula karsinogenik. Iya, itu. Okay. Ternyata ditemukan beberapa pemanis buatan yang sudah terbukti bisa memicu gitu. Hasil dari penelitian gitu. Berapa? Dari 2.000 orang yang terpicu kankernya 1. Yo sial aja gitu. Artinya secara riset terbukti ada kanker yang bisa terpicu oleh golongan aspartam misalnya itu. Iya gitu. Tapi pertanyaannya itu adalah kalau 1 juta orang berapa orang yang terpicu gitu loh ya. Ya tidak lantas kalau aspartam sampai saiki ngombe aspartam meneh kanker ya enggak gitu. Bahkan ya sinar matahari itu karsinogenik gitu. Loh. Lah terus apa sampean enggak panasan gitu loh ya gitu. Kita itu sering kali gitu. Nah, nanti kekurangan vitamin D. Lah ya makanya gitu. Tapi kalau dilihat manfaatnya pemanis buatan dibandingkan gula pabrik gula yo jauh gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan WHO terus kemudian lah itu tugasnya memang gitu. Tugasnya gitu. Kita emang nggak dibiasakan dari kecil minum teh kayak Ocha ya. Kalau Ocha kan nggak ada kasih gula-gulaan. Kalau orang Jawa Mas, sampai mertamu dikasih teh yang nggak ada gulanya, itu berarti tuan rumahnya pelit. Gitu. Itu dulu loh ya itu. Padahal pelit ternyata sehat. Gitu. Ya tapi ya maksudnya itu gini, kalau kita mertamu di tempatnya seseorang yang dikasih teh manis, wah itu pertama ini orang kaya mesti gitu. Terus orangnya itu lomo Mas, loman gitu ya. Loman itu. Jadi dulu kesimpulannya kalau orang itu datang di Jawa loh ya, ini bukan di Jawa Barat gitu ya. Kalau di Jawa Barat emang semua nggak pakai gula gitu ya. Kalau di Jawa itu mertamu terus dikasih teh yang tanpa gula, wah ini tuan rumahnya cetil gitu ya, jitoke jeru, bakil, lotel-lotel, medit gitu ya.
Hmm. Gitu. Dok, ini pertanyaan terakhir ini, Dok. Ya, Pertanyaan oke. terakhir dari Hayu Happy Life. Bentar, ini kayaknya mungkin kita pertemuan berikutnya akan bahas mitos-mitos diabetes kali ya. Nyambung Ya, sama pertanyaan ini. Bagaimana pendapatnya soal pola makan alkali dan gluten free yang katanya bisa menghindarkan dari benyak? Oh, benyaknya weh. Sing di benyak apa ini? penyakit dari penyakit Gitu. gitu. Itu kalau Ya kalau sudah saya ya yang jawab gini ini ya. udah yang Kalau namanya bahwa ya sama dengan tadi itu terbukti bahwa gluten itu bisa memicu 1, 2, 3 penyakit, terbukti gitu ya bahwa gluten itu. Terus apakah dengan makan gluten free itu bermanfaat? Itu persoalannya beda gitu loh. Bahwa gluten itu terbukti bisa memicu beberapa penyakit, bukan lantas kalau gluten free terus penyakitnya itu nggak datang gitu. Karena yang namanya satu penyakit itu multifaktor, nggak satu gitu. Mau makan alkali, bahwa satu penyakit itu dipengaruhi oleh kadar alkali, iya itu. Tapi apakah pola makan alkali terus kemudian membuat sehat? Ya enggak juga itu. Sama lah dengan dulu kita terjebak dengan 4 sehat 5 sempurna itu ya. Karena orang-orang Eropa yang kita melihat mereka lebih sejahtera, lebih sehat gitu ya. Terus mereka itu minum susu itu ya. Sehingga kita terjebak dulu bahwa yang namanya makanan yang sehat itu adalah 4 sehat 5 sempurna itu. Minum susu itu. Belakangan kita tahu enzim susunya orang Eropa dengan enzim susunya orang Asia beda gitu. Orang Eropa 70% orang Eropa mempertahankan enzim pencerna susu sampai mereka dewasa. Kita enggak gitu. Bahwa orang Eropa setiap hari minum susu, makan keju lebih sehat, tapi sehatnya mereka bukan hanya itu. Mereka pola hidupnya sehat. Mereka kalau sakit itu ke dokter bukan ke dukun sehingga mereka lebih sehat gitu. Ya, jadi gluten itu bisa memicu beberapa penyakit. Iya. Tapi kalau dengan makan gluten free itu menghindarkan dari penyakit, itu lain persoalan gitu. Ini adalah logika matematika. Jika A maka B dan jika B maka C, tidak lantas jika A maka B gitu. Ya, tapi kita itu kan sudah terbiasa berpikir irasional. Kalau jika A maka B dan jika B maka C, otomatis jika A maka C gitu. Itu adalah logika yang tidak rasional, tidak matematik, tapi itu adalah logika manusia pada umumnya. Kalau zaman berpikir begitu, nggak usah kecil hati, akeh koncowe gitu. Dok, waktunya habis Dok. Yes, nanti dilanjutkan lagi. Ya. Nanti dilanjut lagi. Matur nuwun. Makasih teman-teman nggih. Oke. Matur nuwun Pak Dok.